Saudara Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengucapkan selamat kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai diusung sebagai bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Zulhas memastikan PAN siap membangun komunikasi politik dengan kekuatan politik lain. Di sini Ketua Umum PAN menegaskan bahwa partainya siap berkomunikasi dengan PDIP terkait kemungkinan untuk bekerja sama. Selanjutnya, PAN akan segera melakukan pertemuan dengan partai politik di koalisi besar dalam waktu dekat. Saya ucapkan selamat pada Pak Ganjar, saya kenal betul. Pak Ganjar itu pemimpin yang sukses, merakyat, ya, Jawa Tengah maju pesat di bawah kepemimpinan Pak Ganjar. Kita doakan mudah-mudahan sukses. Ya. Ditanya PAN sendiri gimana? Ya tentu kita siap bekerja sama dengan semua kekuatan politik, ya. Tentu setelah ini, memang setelah acara di kantor PAN kemarin, kita akan ada pertemuan lanjutan. Ya, KIB juga koalisi dari Pak Prabowo dan kawan-kawan, ya. Tentu habis ini kita akan lebih intens lagi untuk melakukan diskusi-diskusi lebih lanjut agar komitmen kebangsaan kita ini tetap kuat untuk melanjutkan pembangunan sehingga meletakkan fondasi yang kokoh untuk kemajuan Indonesia. Sementara itu, dalam wawancara di program Kompas Petang hari Minggu kemarin, bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo meyakini nama-nama yang disebut Presiden Joko Widodo untuk mendampinginya bertarung di 2024 merupakan nama-nama yang mumpuni. Namun demikian, dirinya menyerahkan mekanisme koalisi hingga penentuan bakal calon wakil presiden kepada partainya, yakni PDI Perjuangan. Pak Jokowi kemarin menjawab pertanyaan wartawan, siapa Pak? Pak Jokowi kemudian melaunch itu dari apa yang sering diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya tentu saja yang sering muncul di dalam survei-survei. Itu yang kemarin sebenarnya respon Pak Jokowi, jawaban Pak Jokowi. Dan saya kira dari tokoh itu atau di luar tokoh itu, saya kira banyak sekali kader-kader bangsa ini yang mumpuni untuk itu. Maka biarlah nama-nama itu muncul, tapi bagaimana penggodokannya nanti biar dilakukan komunikasi, assessment, sampai menuju keputusan oleh partai. Saudara, dinamika Capres-Cawapres 2024 semakin hangat setelah PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Partai-partai lain pun diyakini tengah mengatur strategi agar bisa meraih hasil maksimal di Pilpres 2024 nanti. Salah satunya adalah Partai Amanat Nasional atau PAN yang saat ini tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu dan tengah mendorong terbentuknya koalisi besar. Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang pagi ini punya kesempatan bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Zul. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Pak Zul, ini masih dalam momentum Lebaran. Izinkan saya mewakili tim redaksi Sapa Indonesia Pagi mengucapkan minal aizin wal faizin, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Valentina, terima kasih. Iya, selamat berkumpul dengan keluarga, Pak. Kemarin jadi kegiatannya apa ini, Pak, di Lebaran? Tetap di Jakarta ya, Pak, ya? Berarti nggak mudik ya ini? Saya kemarin ke Lampung. Oke. Ngecek Bakauni, harus mudik, H+1 seperti apa, masih sepi. Pacar, belum banyak yang kembali, begitu juga di Merak, ya juga masih sepi. Saya juga silaturahim dengan masyarakat di Lampung yang juga ramai yang datang kemarin. Ya. Iya, prediksi arus balik itu kemungkinan mulai tanggal 25 Pak Zul. Jadi kalau kemarin Pak Zul ini ngecek ke pelabuhan H+1 kelihatannya masih asik makan opor di situ. Iya Pak Zul kemarin. Jadi kapalnya kosong, Bakauni masih kosong. Memang ya belum ada arus mudik balik maupun yang datang ke Jawa. Iya. Iya begitu. Kemarin Pak Zul berarti sempat mengadakan open house atau seperti apa Pak Zul? Ya kemarin kita di rumah kan nggak boleh ya, kita open house sebagai menteri kan nggak boleh, jadi saya kumpul kerabat di rumah, tidak open house, tapi ya ada juga yang datang gitu. Iya. Iya, kemarin satu dua lah, nggak banyak ya.
Iya, memang tetap harus mematuhi aturan yang baru saja ini ya Pak ya dikeluarkan oleh pemerintah untuk adaptasi pasca pandemi. Nah, ada komentar sedikit,kah Pak Zul ini terkait dengan momentum Lebaran yang kemudian memang sudah bebas dari pembatasan begitu ya, masyarakat sudah dibebaskan untuk mudik. Adakah hal yang ingin disampaikan dalam merayakan Lebaran tahun ini? Perbedaannya seperti apa dengan tahun-tahun sebelumnya? Animo masyarakat ini tentu tinggi sekali begitu. Ya, sampai hari ini kita syukuri apa yang dilakukan pemerintah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Saya sebagai Mendak, ketersediaan kebutuhan Lebaran cukup, bahkan baru pertama kali harga-harga cenderung turun. Baru pertama kali nih. Biasanya kalau Nataru, Natal, Tahun Baru, Lebaran tuh harga naik, ini malah cenderung turun. Yang kedua, ini kan harus mudik pasca COVID terbesar ini. Ya, betul. Yang mudik maupun nanti yang akan kembali. Bayangkan begitu besar, tapi sampai hari ini kita monitor, kita lihat, itu juga berlangsung dengan baik dan tertib. Ini sampai hari ini kita syukuri. Nah, kita berharap kita terus siaga ya pemerintah, terutama dengan aparat penegak hukum, kepolisian, perhubungan, pemerintah daerah, terus ini siaga memantau, mudah-mudahan nanti sampai tanggal 25, 26, 24, 25, 26 ini bisa juga sesuai dengan skenario yang kita harapkan lancar dan tidak ada masalah apapun. Itu paling tidak, mudah-mudahan. Ya. Iya, amin, itu jadi harapan bersama Pak, karena harapannya adalah keseruan ataupun juga kenikmatan Lebaran untuk bisa berkumpul dengan keluarga, merayakan sukacita. Ini tidak hanya dirasakan di tanggal 21 sampai 23 saja, tapi untuk seterusnya sampai dengan kembali ke kota asal sebelum mudik begitu. Dan kita berharap puasa itu kan melatih salah satunya kepekaan, kesalehan sosial, sehingga kita ada empati. Iya, betul. Sesama manusia. Ya, ada persaudaraan seagama, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan sesama manusia. Diminta kita manusia ini bersaudara, empati, saling membantu, saling mencintai, saling menyayangi, tidak usah ditanya apa sukunya, apa agamanya. Nah, mudah-mudahan momentum ini di tahun politik akan memasuki pileg dan pilpres ya, tidak keras seperti yang lalu-lalu. Mudah-mudahan iya, betul. aman, Setuju. lebih damai, lebih baik. Karena apa? Kita ini keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Jadi kita saudara sebangsa dan setanah air. Ya, setuju dan sependapat dengan pesan dari Pak Zul. Nah, ini kemarin ini kalau misalnya saya ngobrol dengan Pak Zul, ini suatu kesempatan emas ya, berarti tidak bisa jauh dari obrolan-obrolan politik. Apalagi kemarin ini jelang Lebaran ada peristiwa politik yang bisa dibilang nggak disangka begitu ya Pak. Apalagi pasca PDIP ini mengumumkan Pak Ganjar Pranowo sebagai baca pres untuk kontestasi pemilu 2024 nanti. Iya, Tanggapan Anda, iya. Pak Zul? Ya, pengumuman Pak Ganjar kan sesuatu yang biasa, bahkan terlambat sedikit gitu. Tapi ya bagus karena orang mau Lebaran diumumkan, jadi semua orang kan bicara Pak Ganjar itu keluarga kumpul bicara Pak Ganjar. Nah, pertama saya ucapkan selamat ke Pak Ganjar. Saya kenal baik beliau ini pemimpin yang merayat, ya kan, pekerja keras. Jawa Tengah ini saya 83 sudah tinggal di Jawa Tengah tahun 83. Dan saya dulu belajar usaha di Jawa Tengah. Jadi perkembangan saya tahu pesat sekali di bawah kepemimpinan Pak Ganjar. Jadi mudah-mudahan sukses, kita doakan ya. Nah, tentu kalau PAN bagaimana? Saya selalu mengajak kita ini punya koalisi yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat agar bisa melanjutkan pembangunan ya yang sudah bagus. Dan memang itu sevisi dengan Pak Jokowi ya untuk melanjutkan pembangunan yang sekarang ini sudah terlaksana. Ya, jadi kita lanjutkan Pak Jokowi, apa yang sudah kerjakan oleh Presiden kita teruskan. Tentu sebagai negara besar kan ada yang kurang, ada yang masih belum bagus, ya kita perbaiki. Tapi yang sudah bagus kita terus. Nah, komitmen kebangsaan ini yang coba kita gagas bareng-bareng ya. Syukur-syukur ada bisa bareng-bareng semuanya. Ya kalau nggak bisa tadi komitmen ini tetap kita jaga gitu.
Nah, Itu. bareng-bareng semuanya ini Pak, apakah mungkin ini adalah sinyal bahwa akan ada tanda PAN untuk kemudian ya mengajak kerjasama politik dengan PDIP dengan mengajak KIB begitu Pak maksudnya? Iya, saya ingin tentu pertama pertama tadi komen kebangsaan tuh ya tentu partai-partai pendukung Pak Jokowi kan, Ya. ada PD Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, P3, ya, apalagi ya sudah ya, Sudah. 6 tuh ya. Itu bisa bareng-bareng. Nah, syukur-syukur bisa bareng-bareng ya. Kalau tidak ya tetap komitmennya ini kita jaga gitu, kebersamaan, komitmen apa namanya nih kebangsaan ini tetap kita jaga bareng-bareng gitu. Nah, ini Oleh kan karena itu kalau PAN terbuka tentu Oke, PAN terbuka. komunikasi. Bahkan saya tuan rumah kemarin mengundang semua PD Perjuangan, Gerindra, Golkar dan semuanya lah gitu. Itu ya, Pak. termasuk yang menggagas terkait dengan adanya koalisi besar begitu Pak. Nah, Iya. terkait koalisi besar ini progresnya sudah sejauh mana Pak? Saya sebutnya koalisi kebangsaan. Oke. Ya, koalisi yang punya komitmen kebangsaan. Nah, oleh karena itu kami kemarin mengusulkan akan ada pertemuan lanjutan. Nah, setelah mungkin ya minggu-minggu ini kalau memungkinkan, kan sekarang pada lagi libur, ada yang mudik ya. Nah, kalau bisa minggu-minggu ini bisa ada pertemuan lanjutan. Ya, 6 partai politik yang saya sebut tadi gitu. Kalau boleh mengandai-andai nih Pak Zul, bagaimana Pak Zul ini melihat potensi, peluang kalau koalisi besar memang benar terjadi, memang benar terbentuk begitu ya Pak, koalisi kebangsaan seperti yang tadi Pak Zul bilang. Iya. Melihat potensi jika PDIP bergabung, karena tadi kan Pak Zul bilang bahwa kemungkinan membuka kerjasama politik dengan siapapun, apabila PDIP bergabung atau tidak tanpa PDIP, bagaimana Pak Zul? Iya, yang penting komitmennya itu kan, komitmennya itu untuk melanjutkan pembangunan kita. Jadi nggak memulai sesuatu yang baru lagi gitu. Itu ya bisa bareng-bareng. Bisa juga Pak Prabowo maju, Pak Ganjar maju, bisa juga Pak Erlangga maju, itu mungkin juga gitu. Nah, tapi yang paling penting kan yang paling penting itu komitmen kebangsaannya kita itu, bahwa kita ini ingin bareng-bareng melanjutkan apa yang sudah kita capai dan memperbaiki apa yang belum baik, itu yang paling penting. Nah, syukur bisa bareng-bareng. Kalau nggak bisa ya bisa 2 putaran, bisa 2 putaran kan nantinya. Jadi bisa juga nanti bareng-bareng gitu. Tetapi kan belum sampai panjang pembicaraannya, baru kumpul kan. Kan bicara kembang yang besar ini kan tidak mudah. Oleh karena itu ya pertemuan pertama, nanti kedua mungkin baru ngopi bareng, baru penjajakan. Nanti kita lihat selanjutnya seperti apa. Gitu Valentina. Nah, kalau melihat dari segi capres-cawapres ideal versi PAN, Pak Zul mungkin bisa membagikan juga seperti apa sih Pak figur atau sosok yang ideal menurut Partai Amanat Nasional yang nantinya bisa maju dalam kontestasi Pilpres begitu? Ya, sekarang Pak Ganjar sudah diumumkan gubernur, sukses memimpin Jawa Tengah. Pak Prabowo, saya 2 kali mendukung, bahkan saya pertama dulu jadi ketua tim untuk memenangkan Pak Prabowo, ya, punya segudang pengalaman. Sekarang apalagi Pak Prabowo saya lihat lebih karisma, ya, lebih jauh, lebih luas anunya itu, pandangan-pandangannya gitu, kepemimpinan sudah teruji gitu. Ya itu ya sudah muncul Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan yang ketiga tentu Pak Anies ya, yang sudah digadang-gadang sama 3 partai politik pengusungnya gitu. Saya kira mungkin 3 ya yang sudah muncul sekarang, nanti kita lihat
perkembangan minggu-minggu yang akan datang seperti apa gitu. Nah, itu kan memang tiga nama itu adalah tiga nama yang potensial selalu menduduki tiga peringkat atas. Kalau cawapresnya Pak, yang ideal menurut Pak Zul siapa? Ya, tentu kalau saya KIB ada ketua-ketua partai, Pak Erlangga itu ketua umum partai pemenang nomor 2, ada Pak Mardiono, ada ketua umum PAN ya. Itu dari pimpinan partai politik. Tapi kalau dari pemerintahan saya selalu kemana-mana sama Pak Erick Thohir. Nah, kemana-mana sama Pak Erick ya, kami udah begitu dekat dan kemana-mana acara PAN Pak Erick selalu tampil ada gitu. Jadi punya kedekatan tersendiri ya. Tapi yang disebut bahwa presiden kemarin dan yang lain juga saya kenal teman saya baik. Misalnya Prof Mahfud itu teman saya baik, ya orang hebat. Ada Pak Sandiaga Uno, kemudian siapa lagi ya? Ada Caimin juga sudah berapa kali memimpin partai politik ya, lalu sudah teruji. Nah, tapi kalau PAN ditanya gimana? Nah, saya punya kedekatan khusus dengan Pak Erick Thohir. Ya. Oke, nah ini Bapak dari tadi kan berarti memang ada apa ya kalimat Bapak sering menyebut-nyebut utamanya juga dalam Rakornas PAN itu seolah Bapak menduetkan Ganjar dengan Pak Erick begitu, Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Apakah dengan pencapresan Ganjar itu semakin menguatkan hati PAN mungkin untuk menduetkan Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir, itu maksudnya akan koalisi dengan PDIP, sudah yakin begitu Pak? Ya kan sudah di Semarang sudah begitu, yang dengan apa namanya Pak Erick ya dekat gitu. Nah tapi kan begini, saya kan nggak sungkan-sungkan walaupun saya juga diprotes orang gitu ya. Tapi saya selalu mengatakan pada putusannya tentu saya nanti akan konsultasi mendengar apa namanya dengan Pak Presiden Pak Jokowi. Ya. Orang bilang ketua umum partai kok nggak mandiri, bukan, saya bilang saya pernah 2 kali belum menang. Nah Pak Presiden kita ini Pak Jokowi ini kan punya insting yang tajam, saya nggak mau kalah lagi. Nanti saya pengennya yang saya dukung menang gitu. Karena itu pada akhirnya nanti saya akan ikut Pak Jokowi. Gitu. Oke, untuk sampai saat ini KIB solid ya Pak Zul ya? Ya nanti tanggal 27 kami akan pertemuan, saya Pak Erlangga dan Pak Mardiono. Ya tanggal 27 nanti. Oke, kita tunggu ya Pak ya tanggal 27. Ada rencana Pak jadi mungkin kapan bersekal? KIB kompak, solid ya. Tentu semua masing-masing boleh menyampaikan pikiran-pikiran, tetapi kami perlu bareng-bareng. Jadi tiap agenda, tiap acara, tiap pertemuan saya juga lapor ke Pak Erlangga, begitu juga Pak Mardiono, dan sebaliknya juga begitu. Setiap kegiatan kami selalu komunikasikan dengan baik. Ya. Pak, untuk dalam waktu dekat, adakah rencana untuk bertemu dengan Pak Jokowi mungkin? Iya, saya usulkan habis Lebaran ini. Oke. Semua kepimpinan parpol diajak ngopi gitu bareng gitu. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Pak, apalagi kan dalam waktu dekat akan bertemu Pak Presiden Joko Widodo begitu. Kalau misalnya ada tawaran nih Pak Zul menjadi calon wakil presiden, istilahnya bisa dibilang misal ini apa ya, Ganjar Zulhas, gimana nih Pak? Ya kan tadi saya bilang saya udah dekatnya sama Pak Erick. Oke, baik Pak, kita kawal nanti, kita tunggu saja, kita lihat prosesnya seperti apa, termasuk juga pertemuan-pertemuan yang akan dilangsungkan baik dengan KIB ataupun juga dengan rencana koalisi besar ataupun juga pertemuan-pertemuan politik, lobi-lobi politik lainnya. Terima kasih Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di Sapa Indonesia pagi hari ini. Salam sehat selalu Pak. Iya, terima kasih. Ya, sudah.